Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Saya mau bertanya. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya. Kerabat Salaf Itiba bertanya, Ustadz menjawab. Jamaah dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla, agama kita ini itu mengajarkan kepada kita segala sesuatu. Perkara-perkara yang kecil itu telah diajarkan dalam agama kita, seperti adab buang hajat, ya, seperti bagaimana menyikapi hewan sekalipun. Itu ada nggak ajarannya dalam agama kita? Ada. Perkara-perkara yang kecil seperti ini agama telah mengajarkan. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, ma baqiya syai'un yuqarribu ilal jannah wa yubaidu minan nar illa waqad buyyina lakum. Tidak tersisa sesuatu apapun yang bisa mendekatkan ke surga dan bisa menjauhkan dari neraka kecuali pasti sudah dijelaskan kepada kalian. Agama Islam telah lengkap. Demikian juga bagaimana menyikapi orang-orang yang menghina Nabi SAW, itu juga telah ada tuntunannya dari Nabi SAW. Maka cara yang terbaik adalah dengan cara Anda kembalikan itu kepada Nabi SAW, yaitu dengan mengikuti petunjuk-petunjuk yang datang dari beliau. Ittiba kepada beliau dalam menyikapi sesuatu. Itu cara yang terbaik, menyikapi sesuatu dengan sunnah Nabi SAW. Ya, bukan seperti perkataan sebagian orang yang mengatakan bahwa kalau kita mengikuti sunnah Nabi, ittiba kepada sunnah Nabi, ini berarti kita disuruh diam saja. Karena menurutnya ittiba kepada sunnah Nabi itu dilakukan setiap saat, baik ketika ada penghina Nabi ataupun tidak ada yang menghina Nabi, kita tetap wajib ittiba kepada sunnah. Kata orang itu gitu. Kemudian dia mengatakan, maka harus ada yang berbeda. Ini berbeda dari apa ini? Berbeda dari sunnah Nabi maksudnya. Gak mau lagi ittiba kepada sunnah Nabi SAW. Nyinyiri orang-orang yang menyeru untuk mengembalikan perkara kepada sunnah Nabi SAW. Ini muncul orang-orang seperti ini. Disikapi dengan emosi, disikapi dengan modal semangat saja, tanpa merujuk kepada sunnah Nabi SAW. Ini pemikiran-pemikiran yang keliru seperti ini. Maka dikembalikan kepada para ulama. Dan para ulama ya menyikapi orang-orang yang menghina Nabi SAW ini dengan yang paling utama, poin yang paling ditekankan oleh mereka adalah yaitu kaum muslimin itu kembali meningkatkan ittiba'nya kepada Nabi SAW. Karena di antara sebab kenapa orang-orang kafir ini berani menginjak-injak kaum muslimin, berani menghinakan kaum muslimin, karena kaum musliminnya itu jauh daripada agama mereka, jauh daripada sunnah-sunnah mereka. Nabi SAW sendiri yang mengatakan, idza tabayatum bil ina wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zara' wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Ketika kalian ya sudah mulai jual beli dengan cara riba, ya dengan jual beli yang riba, kemudian kalian ridho dengan harta peternakan kalian dan pertanian kalian, dengan dunia-dunia kalian, dan kalian meninggalkan jihad dengan segala bentuk-bentuknya, maka Allah akan timpakan kehinaan kepada kalian. Lihat, orang-orang kafir ya sudah dicabut rasa takutnya kepada kaum muslimin. Kalau dulu di zaman Nabi, orang-orang kafir itu takut kepada orang-orang mukmin. Tapi kalau di zaman sekarang, mereka sudah berani menginjak-injak kaum muslimin. Sebabnya apa? Kata Nabi SAW, Allah timpakan kehinaan kepada kalian, dan tidak Allah cabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Disuruh apa berarti? Ittiba kepada Nabi. Ada yang nyinyiri nggak nyambung, menyikapi penghina Nabi dengan ittiba kepada, terus dengan apa? Dengan apa Anda menyikapi penghina Nabi ini? Dengan metodenya siapa kalau bukan metode Nabi SAW?
Orang-orang itu menganggap ittiba Nabi itu cuma sekedar miara jenggot, pakai siwak, celana cingkrang, disempitkan cuma itu. Padahal ittiba Nabi ini adalah konsep beragamanya Nabi SAW dalam bidang apapun, termasuk diantaranya menyikapi para penghina-penghina Rasul itu juga dengan harus mengembalikan kepada ajarannya Nabi SAW, bukan disikapi dengan akal, bukan disikapi dengan logika, enggak. Ya, ini hati-hati, muncul orang-orang yang enggak jelas seperti ini. Dan ini memang diantara hikmah jamaah. Di antara hikmah adanya orang-orang yang menghina Nabi SAW ini, muncul fitnah-fitnah seperti ini. Hikmah yang kita rasakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala membongkar kedok-kedok sebagian dai, sebagian ustadz yang selama ini mendompleng manhaj salaf, selama ini menampakkan diri sebagai seorang salafi. Namun ketika terjadi fitnah seperti ini, hakikatnya dia ketahuan kalau dia memang selama ini tidak berada di atas manhaj salaf, ya, yaitu dengan nyinyiri orang-orang yang menyeru kepada sunnah Nabi SAW. Kemudian berkaitan dengan boikot produk-produk mereka, ya, maka kalau itu boikot secara individu, perorangan, Anda sendiri yang berazam, bertekad untuk tidak mau membeli produk-produk mereka, maka itu hak Anda. Karena membeli produk-produk mereka ini hukumnya apa dalam fikih? Wajibkah? Sunnahkah? Mubah? Makruh? Atau haram? Ana tanya sama antum, apa hukumnya? Beli produknya orang kafir ini, hukumnya apa? Dari 5 hukum fikih tadi. Mubah. Maka kalau mubah, seseorang tidak dilarang untuk tidak melakukannya. Demikian seseorang tidak dipuji ketika melakukannya. Paham nggak maksudnya? Mubah itu kan gitu hukumnya. Yang melakukan tidak mendapatkan pujian, yang meninggalkan juga tidak mendapatkan celaan, atau sebaliknya. Tidak ada konsekuensi apapun, maka terserah. Tapi kalau itu ajakan, seruan kepada kaum muslimin untuk memboikot produk-produk tersebut, maka ini wewenang siapa? Wewenang ulil amri, wewenang pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah itu yang tahu mafsadat dan maslahatnya. Pemerintah yang menimbang maslahat dan mafsadatnya, itu pemerintah yang tahu. Bisa jadi pemerintah memandang bahwa memboikot produk-produk mereka itu bukan jalan yang benar karena mafsadatnya lebih besar. Itu yang tahu siapa? Rakyat atau pemerintah kayak gitu itu? Pemerintah. Bingung, anak kasih contoh dulu. Dulu di zaman Nabi SAW ada banyak penghina Nabi. Di antaranya Abdullah bin Ubay ibn Salul. Siapa itu? Gembong munafik yang banyak membuat prahara, banyak melontarkan ejekan-ejekan kepada Nabi dan para sahabat-sahabat. Seperti misalnya yang Allah abadikan dalam surah Al-Munafiqun, la irraja'na ilal Madinah la yukhrijanna al-a'azzu minhal adhal. Apabila kami telah kembali ke Madinah, maka orang-orang yang mulia akan mengusir orang-orang yang hina. Kata orang-orang munafik itu. Maksudnya orang-orang yang mulia mereka, sedangkan yang hina itu adalah Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Ini penghinaan enggak kepada Nabi? Jelas penghinaan kepada Nabi. Umar bin Khattab, bukan Umar Baladraf. Umar gregetan sama orang ini. Belenek sudah sama orang ini. Ingin Umar bin Khattab ini memenggal kepala orang tersebut. Hukum syar'inya penghina Nabi itu diapakan? Dipenggal kan? Tapi Umar tidak langsung spontanitas memenggal kepala Abdullah bin Ubay bin Salul. Umar ngapain dulu? Tanya dulu kepada Nabi, ya Rasulullah, da'ni adribu unuqahu. Wahai Rasulullah, biarkan aku memenggal kepala orang ini. Tapi diapakan sama Nabi? Jangan wahai Umar, hatta la yuqal anna Muhammadan qatala ashabah. Jangan,
karena aku khawatir nanti orang-orang di luar sana akan membuat di frame beritanya itu Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Tuh, itu pertimbangan siapa? Pemimpin. Rakyat tidak melihat pertimbangan seperti itu. Sebenarnya langsung dibunuh itu hukum syar'inya, tapi dikembalikan perkaranya kepada penguasa. Ya, bukan terus modal semangat bikin status boikot tanpa harus ulil amri. Ini menunjukkan jati dirinya kalau memang dia selama ini senantiasa menentang ulil amri. Itu memang kebiasaannya dari dulu kayak gitu. Mengatakan pemimpin panen dosa, kemudian mengatakan pemimpin itu dolim karena menghalangi kaum muslimin beribadah ketika Covid, tapi mal-mal dibuka. Itu memang kebiasaan dia, manhajnya dia itu memang menyelisihi pemimpin yang ada. Sehingga ketika terjadi masalah-masalah seperti ini semakin nampak jati dirinya. Kalau memang dia ini punya kebiasaan menyelisihi pemimpin yang ada. Ya, maka saya serukan kepada kaum muslimin yaitu dengan kembali ittiba kepada Nabi SAW. Karena perkara yang paling dibenci sama orang-orang kafir itu bukan ketika Anda ini memboikot produk-produknya, tapi perkara yang paling dikhawatirkan oleh mereka ketika kaum muslimin itu berpegang teguh dengan agamanya. Itu yang bikin mereka ketar-ketir itu. Ya enggak jamaah? Ketika kaum muslimin berpegang dengan agamanya, berpegang dengan tauhidnya, berpegang dengan sunnah nabinya, itu yang membuat mereka kalah. Kalau cuma boikot produk-produk mereka, tapi ideologi mereka masih diambil, ideologinya orang kafir ini masih dilestarikan, kapan kaum muslimin mendapatkan kemenangan dari mereka? Kalau cuma sekedar produk-produknya saja yang diboikot, demonstrasi, produknya siapa itu? Orang kafir. Ya, mencela pemimpin, mengkritik penguasa, itu produknya siapa itu? Orang kafir. Kenapa dilestarikan? Ya, harusnya itu yang lebih layak untuk diboikot daripada cuma sekedar produk-produknya. Ada malah yang lebih konyol kemarin mengatakan kalau kita memboikot produk orang-orang kafir, maka berarti kita mengharamkan apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau individu yang mengatakan demikian, maka benar jamaah. Anda ya, kalau misalnya nyuruh teman Anda, nyuruh orang lain untuk memboikot produk orang-orang kafir penghina Nabi itu, maka berarti Anda merubah hukum dari yang mubah menjadi haram. Anda mengharamkan itu kepada orang lain. Ini butuh dalil. Apa dalilnya Anda mengharamkan itu kepada orang lain? Oh, karena dia mencela Nabi. Itu tidak bisa dijadikan dalil kalau produk itu haram. Tapi kalau pemimpin yang menyeru untuk boikot, maka pemimpin punya wewenang, pemimpin punya hak untuk ditaati ketika itu. Karena Nabi SAW mengatakan, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa kariha illa ayyu'mara bimaksiyah fa in umira bimaksiyah fala sam'a wa la ta'ah. Wajib bagi setiap muslim mendengar dan taat kepada pemimpin kecuali kalau diperintahkan berbuat maksiat. Kalau diperintahkan berbuat maksiat tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat. Ana tanya sama antum, kalau pemimpin memboikot produk orang-orang kafir yang hukumnya apa tadi? Mubah, wajib ditaati enggak? Apakah itu maksiat kepada Allah? Bukan kan? Berarti hukumnya apa? Tetap ditaati. Ya, pemimpin punya hak untuk itu. Tapi kalau orang perorangan nggak punya hak ente. Ngelarang orang-orang memboikot nggak punya. Ini tapi awas jangan disalahpahami. Ini berarti Ustadz antek-anteknya siapa itu? Mercon itu. Iya, antek-anteknya si Mercon itu. Nanti dianggap kayak gitu. Nggak ada hubungannya. Kita bicara tentang hukum syar'i. Ya. Penuntut ilmu itu ngomong itu dengan ilmu,
bukan dengan modal semangat, modal emosi, tapi ngomong ngalor ngidul, nggak ada ilmunya, enggak. Ya, itu ciri Ahlussunnah wal Jamaah. Apakah MUI itu termasuk ulil amri? Dalam perkara-perkara yang memang diberikan wewenang oleh penguasa, ya, maka MUI dijadikan rujukan. Seperti misalnya penguasa melimpahkan itu kepada MUI dalam masalah sertifikasi halal misalnya. Nah, itu memang merujuk kepada MUI. Tapi kalau misalnya MUI mengeluarkan statement sendiri yang itu tanpa persetujuan dari penguasa, maka berarti MUI berjalan sendiri. Ya, penguasa tidak mengeluarkan statement seperti itu. Pemimpin tidak mengeluarkan pernyataan seperti itu. Maka tetap itu dikembalikan kepada penguasa, bukan kepada bawahan-bawahannya. Nah, wallahu a'lam.